Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Bapak Dr. Gunawan Suryo Putro M.Hum, Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ibu Telis Korliana M.Hum, serta Bapak dan Ibu tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, dan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membicarakan dan berpidato mengenai pengenalan sex education pada remaja. Dan yang perlu kalian ketahui, bahwa di Indonesia ternyata masih banyak orang-orang yang tidak ingin membicarakan tentang seks. Lalu pada saatnya tiba, mereka bingung kapan mereka harus membicarakannya dan apa yang harus mereka katakan. Sebenarnya pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, komitmen, dan agama. Agar semua itu tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahgunaan organ reproduksi tersebut. Itulah sebabnya pendidikan seks dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Nah, sesuai dengan kelompok usia berdasarkan perkembangan hidup manusia, maka pendidikan seks dapat dibagi menjadi pendidikan seks untuk anak prasekolah, untuk anak sekolah, untuk remaja, dan untuk dewasa, serta menikah. Sex education untuk anak bertujuan agar anak mengerti identitas dirinya dan terlindung dari masalah seksual yang dapat berakibat buruk bagi anak. Pendidikan seks untuk anak prasekolah lebih bersifat pemberian informasi berdasarkan komunikasi yang benar antara orang tua dan anak. Sex education untuk remaja bertujuan melindungi remaja dari berbagai akibat buruk karena persepsi dan perilaku seksual yang keliru. Sementara pendidikan seks untuk dewasa bertujuan agar dapat membina kehidupan seksual yang harmonis sebagai pasangan suami dan istri. Lalu saya ingin bertanya, ketika kita mendengar kata seks, apa sih yang terlintas di benak kita ini? Kalau menurut saya, pasti kalian langsung berpikir yang pertama adalah pornografi, yang kedua vulgar, yang ketiga menjijikan, atau yang lain-lain. Memang sebagian besar masyarakat menganggap membicarakan seks itu adalah sesuatu yang tabu dan tak layak dibicarakan. Ketika anak kita bertanya, atau adik kita bertanya, atau orang di sekeliling kita bertanya waktu masih kecil tentang masalah seksualitasnya, kita pasti menjawab, gak baik ngomong kayak gitu, masih kecil, nanti aja kalau sudah besar, nanti juga tahu sendiri. Nah, sebenarnya yang seperti itu adalah salah. Karena anak memiliki rasa ingin tahu tentang banyak hal. Bila kita sebagai orang tua atau orang terdekatnya tidak bisa mengarahkan dengan baik, tidak bisa memberikan informasi yang jelas, cenderung mereka akan mencari informasi dari orang lain dan teman-temannya. Dan informasi tersebut belum tentu informasi yang terbaik. Nah, kalian sadar gak sih, di Indonesia ini, bahkan di Jakarta khususnya, banyak banget nih orang tua yang masih belum mau ngomongin seks sama anaknya, dengan alasan anak akan tabu dengan sendirinya. Terus mereka berkata, selama ini seks itu kan identik sama orang dewasa aja. Sebenarnya itu salah ibu-ibu, ya kan? Karena anak itu juga perlu pendidikan seks agar nantinya tidak salah kaprah dan tidak salah persepsi. Nah, kalau menurut dokter anak Dini Oktaufik dari Yayasan ISEDD atau bisa lebih dikenal Intervention Service for Autism and Developmental Delay, beliau berkata, pendidikan seks itu tidak selalu mengenai hubungan pasangan suami dan istri, tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti pemberian pemahaman tentang perkembangan fisik dan hormonal seorang anak serta memahami berbagai batasan sosial yang ada di masyarakat. Begitu kata beliau. Membahas masalah seks pada anak memang tidak mudah, namun
Mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Pendidikan seks wajib diberikan orang tua pada anaknya sedini mungkin, paling tidak saat mereka usia 3-4 tahun. Karena di usia situlah anak sudah mulai bisa berbicara dua arah atau berkomunikasi secara dua arah dan dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka sendiri, dan dapat pula dilanjutkan pengenalan organ secara internal. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya nih, gimana ya cara memberikan penjelasan seks pada remaja, ya kan? Aku punya nih solusinya. Yang pertama, kita harus ngasih tahu nih secara lebih detail apa saja yang akan berubah dari tubuhnya. Ajarkan kepada mereka bagaimana menyikapi menstruasi ataupun mimpi basah. Nah, biasanya pada umur 10 tahun itu, sebelum menjelang masa puber, kalian itu sudah bisa memulai topik mengenai kesehatan alat kelamin. Pastikan juga pada anak Anda atau adik Anda atau siapapun di sekitar Anda yang perlu banget nih pendidikan seks ini, jika dia mengikuti semua peraturan kesehatan ini, maka mereka tak perlu banyak khawatir. Nah, BKKBN ini mengeluarkan data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 51% remaja di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi telah berhubungan seksual sebelum menikah. Serem gak sih? Serem kan? Lalu dorongan seksual di masa puber memang sangat meningkat. Oleh karena itu, orang tua atau kita sebagai kakaknya bisa mengajarkan apa itu sistem reproduksi dan bagaimana cara bekerja. Penekanan terhadap perbedaan antara kematangan fisik dan fungsional dan emosionalnya untuk hubungan seksual itu sangat penting. Lalu kita hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi remaja agar ia tidak ragu, takut, enggan, ataupun marah saat membicarakan pengalaman seksual mereka. Jika kita orang tua merasa agak berat untuk membicarakan topik-topik seksual dengan anak, orang tua bisa meminta bantuan psikolog atau konselor untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak dan membantu orang tua merasa nyaman membicarakan topik ini. Jadi, sangat diharapkan pendidikan seks sejak dini akan menghindari kehamilan di luar pernikahan saat anak-anak tumbuh menjadi remaja dan saat sudah dewasa kelak. Jadi kita tidak perlu tabu lagi membicarakan seks pada keluarga, atau di dalam keluarga kita tidak perlu takut untuk membicarakan itu, karena anak kita atau adik kita perlu mendapatkan informasi yang tepat dari orang tuanya dan orang terdekatnya, bukan dari orang lain. Pada saat usia remaja itu, remaja sangat ingin tahu banyak hal. Karena rasa ingin tahu yang sangat besar itu, jika anak tidak dibekali pendidikan seks, maka anak tersebut akan mencari jawaban dari orang lain. Dan akan lebih menakutkan lagi jika informasi seks yang didapatkan dari teman sebaya atau internet yang informasinya bisa jadi salah, bahkan fatal. Karena itu, mari kita lindungi orang terdekat kita atau anak kita nanti sejak dini dengan membekali mereka pendidikan mengenai seks secara tepat. Nah, di Al-Quran juga tertulis dalam surat An-Nisa ayat 22-23. Di sini tertulis, dengan demikian dapat diketahui dengan tegas bahwa Islam mengharamkan incest, yaitu pernikahan yang dilakukan antar saudara kandung atau mahramnya. Siapa saja mahram tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya. Jadi, memperkenalkan mahramnya kepada anak itu juga penting. Jadi sampai sini sudah mengerti ya, karena pendidikan seks itu sebenarnya bukan tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, tapi kita menjelaskan fungsi alami seks sebagai bagian dari diri mereka serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Nah, orang tua merupakan aktor utama dalam hal pendidikan anak. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tualah yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks pada usia dini. Orang tua tidak perlu ragu lagi akan pentingnya pendidikan seks pada anak. Mari hilangkan rasa canggung yang ada dan mulailah membangun kepekaan akan kebutuhan pendidikan seks pada anak. Jadi, jika seorang anak kurang pembekalan tentang seksnya, pasti mereka akan mencari tahu sendiri.
Banyak banget sarana untuk mereka mencari tahu tentang seks. Bisa dari majalah, bisa dari buku, bisa dari film, bahkan internet. Dan di situ adalah tahap terparah dan tahap terfatal untuk mereka belajar. Karena dari situ mereka bisa saja disesatkan atau bahkan menjerumuskan mereka kepada seks yang tidak baik itu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini teman-teman dapat mengambil pelajaran. Dan saya bermaksud mengajak teman-teman untuk memberikan pendidikan seks pada anak dan juga remaja. Dan semoga kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.